maupun ubudiyah kepada sama makhluk atau manusia yang disebut hablum minan nas. Semua itu harus didasari oleh ilmu. Sebagai contoh, kita diwajibkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Kita diwajibkan untuk menyembah kepada Allah. Maka bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan ibadah menyembah kepada Allah apabila kita tidak mengetahui siapa Allah? Mengetahui siapa Allah bukan hanya tahu bahwa Tuhan kita bernama Allah, tetapi kita harus mengetahui kenapa kita harus menyembah Allah dan Allah itu siapa. Bagaimana caranya menyembah Allah? Kemudian syarat-syarat apa yang dipenuhi agar ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, ilmu yang demikian berkaitan dengan ilmu tauhid wajib dimiliki dan dikuasai oleh setiap mukallaf yang akan berbakti beribadah kepada Allah. Janggal rasanya apabila kita akan melakukan pengabdian, ibadah atau menyembah kepada Allah, tapi kita tidak mengetahui siapa yang disembah, tidak mengetahui bagaimana caranya menyembah Allah, bahkan termasuk tidak mengetahui apa-apa saja yang mencacatkan dalam proses pengibadahan itu. Semua ini dimaksudkan agar amaliyah kita, ibadah kita tidak sia-sia, tidak mubazir. Dikatakan di sini, ibadah tanpa ilmu itu seperti menaburkan abu, seperti abu yang disebarkan, artinya sia-sia. Saudara-saudara sekalian, kita semua tidak ingin tentunya amal soleh kita, ibadah kita itu tidak berarti di sisi Allah. Kita menginginkan ibadah kita, amal soleh kita makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu persyaratannya adalah tuntutlah ilmunya terlebih dahulu. Di dalam hutan pegunungan ini, maka kita akan menemukan pohon yang namanya ilmu. Pohon ilmu ini apabila kita pelihara dengan baik, kemudian kita mengetahui cabang-cabang ilmunya, cabang-cabang pohon itu, pohon ini memiliki cabang yang bermacam-macam yang harus kita kuasai. Nah, di gunung ini kita diperkenalkan agar kita mengetahui bukan saja pohon ilmu, tetapi cabang-cabang ilmu yang harus kita ketahui sebelum kita melanjutkan perjalanan menuju Allah. Banyak cabang-cabang ilmu yang harus kita ketahui. Di dalam ilmu tauhid saja banyak. Nah, contohnya tadi ketika kita mengenal Allah, kita harus mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana asma-asma Allah, nama-nama Allah, bagaimana af'al Allah, perbuatan Allah terhadap kita makhluk dan alam sejagat ini. Inti untuk mendekatkan kita kepada Allah, agar ibadah yang kita lakukan itu benar sesuai dengan keinginan Allah. Ditegaskan sekali lagi bahwa kita beribadah itu harus sesuai dengan keinginan Allah, harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Jangan sesuai dengan keinginan kita. Tidak sah apabila kita beribadah kepada Allah tapi sesuai dengan keinginan kita. Harus sesuai dengan keinginan yang diibadahi oleh kita. Al-Ma'bud yaitu Allah. Kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ciptaannya, wajib mengetahui dan mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita harus mengikuti apa maunya Allah, jangan maunya kita. Bayangkan kalau sholat itu maunya kita, sekaratnya kita. Sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, sekaratnya aja. Atau kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, gimana maunya. Nah, cara ibadah seperti ini tentu saja batal karena tidak sesuai dengan maunya Allah dan maunya Rasulullah SAW sebagai pengemban wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga cabang-cabang ilmu yang lain. Di antaranya bahwa di dalam melaksanakan
Tetapi harus diperhatikan bahwa unsur-unsur rohaniyah ini menjadi penentu bagi makbulnya ibadah. Artinya kita juga harus memahami cabang ilmu yang berkaitan dengan proses batiniah yang harus kita lakukan ketika melaksanakan ibadah itu sendiri. Ibadah itu ada ibadah zahir dan juga ada ibadah batiniah. Sambungkan hati kita kepada Allah ketika melaksanakan ibadah dan amal soleh. Saya ulangi, hati kita harus nyambung kepada Allah ketika beribadah maupun beramal soleh. Dengan kata lain, kita harus mengenal apa-apa saja yang harus kita lakukan ketika beramal itu. Di mana di dalamnya termasuk kita juga harus mengenal berkaitan dengan hati manusia, dengan batin manusia. Karena banyak di dalam batin manusia, di dalam hati manusia ini sifat-sifat mazmumahnya. Karena Allah secara fitrah sudah memasukkan, sudah mengilhamkan kepada manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan ke dalam dada manusia ini sifat-sifat fajir, sifat-sifat buruk, dan sifat-sifat takwa dan sifat-sifat kebaikan. Oleh karena itu harus kita mengetahui sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Karena sifat-sifat buruk inilah yang akan menjadi penghambat dan penghalang di dalam pelaksanaan ibadah dan amal soleh. Sedangkan sifat-sifat baik itulah yang akan menimbulkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk diantara contohnya sifat-sifat buruk apa? Di antara sifat pemarah, sifat hasud, sifat dengki, kibir, sombong, takabur, riya, sum'ah, suka menfitnah, suka mengadu domba, tidak bersyukur, tidak ridho kepada takdir Allah, dan banyak lagi sifat-sifat buruk. Nah, ini ada di dalam cabang-cabang ilmu tertentu. Biasanya dikaji dalam ilmu yang bersifat tasawuf. Harus kita pelajari dan kita kuasai. Bahkan kita harus melaksanakan itu semua untuk membuang sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Contohnya ketika ibadah itu harus ikhlas. Nah, ini ikhlas ini merupakan salah satu contoh sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Harus ridha, harus tawadu, rendah hati, jangan sombong, jangan takabur. Ganti sifat-sifat buruk tadi dengan sifat-sifat yang baik. Kita harus mengikis habis sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat buruk, diganti dengan sifat-sifat mahmudah, yaitu sifat-sifat terpuji. Ini semua ada ilmunya, ada cabang ilmunya yang harus kita kuasai. Nah, di gunung ilmu ini kita diperkenalkan dengan hal-hal seperti itu. Sebelum kita melanjutkan perjalanan kepada gunung yang lain dan ibadah-ibadah yang lain, maka niscaya ilmu yang ini harus kita kuasai terlebih dahulu. Karena apabila di tahap pertama ini kita belum menguasai ilmu tentang hal-hal seperti itu, ilmu tentang syariat lahir dan syariat batin, maka kita akan mengalami kepayahan ketika akan melanjutkan pendakian pada gunung-gunung berikutnya. Begitu juga ketika melaksanakan ibadah ada syarat-syarat yang dipenuhi. Contohnya bab taharah, bab bersuci, bagaimana cara berwudu yang baik. Maka ini harus dipelajari. Sebab apabila wudunya tidak sah, berakibat kepada sholatnya menjadi tidak sah. Dengan demikian, menuntut ilmu tentang syarat rukun sahnya wudu menjadi wajib bagi mukallaf, bagi kita semua. Karena ini akan berfaedah, akan berdampak kepada sah dan tidaknya ketika melaksanakan sholat. Nah, apabila berwudunya salah, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, tidak sesuai dengan ilmunya, maka berdampak kepada salahnya sholat. Kemudian berdampak batalnya sholat, berarti sholatnya tidak sah dan tidak diterima. Bukankah ini sebuah perbuatan yang sia-sia, saudara-saudara sekalian?
Oleh karena itu alangkah baiknya persoalan ilmu ini jangan kita anggap sepele. Tuntutlah ilmu terus sepanjang hayat kita. Carilah ilmu terus, terutama tentang ad-dinul Islam, tentang ilmu yang berkaitan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini merupakan ilmu fardhu ain yang wajib kita tuntut sepanjang hayat kita. Jangan dianggap remeh saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang dicintai, begitu banyak ilmu yang harus kita kuasai, walaupun dalam batas minimal. Karena untuk yang bersifat khusus ini tentu saja ada orang-orang tertentu yang bersifat fardu kifayah. Kita sebagai orang awam cukuplah hanya di bagian dasarnya saja. Sebagai contoh dalam ilmu tauhid, cukuplah kita mengenal sifat-sifat yang wajib kepada Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul. Ini ada kajiannya di dalam kitab tauhid. Wajib kita ketahui itu semua agar tauhid kita benar, agar keyakinan kita, keberimanan kita kepada Allah itu menjadi benar, sesuai dengan Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Termasuk diantaranya bagaimana sikap kita ketika menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada lingkungan kita dan juga pada diri kita sendiri. Karena sebagai manusia, saudara-saudara sekalian, hiruk pikuknya kehidupan di dunia, ragam persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita, demikian menyita hati dan pikiran kita. Nah, keyakinan di sini bukan hanya keyakinan atau beriman bahwa Allah itu esa, bukan. Tetapi kita harus memahami tentang af'al Allah, tentang perbuatan Allah, tentang kehendak Allah, tentang qudrat dan iradat Allah. Harus kita pahami dengan benar. Artinya, ketika Allah menurunkan sebuah peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, kita dapat memahami peristiwa itu adalah kehendak Allah dengan keyakinan yang benar. Begitu juga ketika ada peristiwa yang terjadi pada diri kita. Apakah peristiwa yang bersifat kemudaratan, kesulitan dalam hidup, kesakitan dalam diri kita, dalam badan kita, ataukah kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, termasuk dalam usaha dan pekerjaan dan sebagainya. Disitulah kita diuji keimanan. Kita dituntut untuk bersikap yang benar kepada Allah. Jangan sampai kita memiliki sikap yang salah atau menyikapi yang salah atas qudrat dan iradat yang terjadi pada diri kita, termasuk yang terjadi pada alam semesta, yang terjadi pada lingkungan sekitar kita. Semuanya harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya tidak ada kekuatan pada diri kita kecuali atas izin Allah yang diberikan kepada kita. Hal-hal yang demikian harus menjadi dasar yang kuat di dalam diri kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang di samping ini merupakan juga penyampaian dari Allah, kama qala ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah maka kalian semua harus bertawakal. In kuntum mu'minin, apabila kalian termasuk orang-orang yang beriman. Nah, di sini ada konsep tawakal. Seperti apa tawakal itu? Harus kita pahami. Karena konsep tawakal ini ada dalam ilmu tauhid. Bagaimana tawakal yang benar kepada Allah? Ini sangat penting, saudara-saudara sekalian. Sikap tawakal ini akan selalu mengiringi kehidupan kita sepanjang masa. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir akan selalu dituntut untuk bertawakal kepada Allah. Di satu sisi kita sebagai manusia diwajibkan untuk berikhtiar di dalam mengarungi kehidupan ini, tetapi di sisi lain kita jangan sampai melupakan Allah. Karena hakikatnya semua yang terjadi di alam sejagat ini adalah atas qudrat dan iradat Allah. Oleh karena itu, ketika kita berazam untuk melakukan suatu pekerjaan, ketika kita melaksanakan suatu perbuatan apapun,
hendaklah diiringi dengan sikap tawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita sudah berazam tentang sesuatu, berniat tentang sesuatu, sudah berikhtiar tentang sesuatu, kemudian sandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan keyakinan kita bahwa kita sebagai manusia adalah dhaif. Sehebat-hebatnya manusia, masih banyak keterbatasan. Segagah-gagahnya manusia, setinggi-tingginya manusia, tetap dalam batasan yang sangat kecil, yang sangat tipis. Oleh karena itu, dengan menyadari keterbatasan ini, keterbatasan kemampuan kita, keterbatasan iman kita, keterbatasan keyakinan kita, keterbatasan ilmu kita, wajib kita untuk menyandarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep tawakal bagi orang-orang yang beriman. Tawakal dilakukan setelah kita melakukan ikhtiar dalam segala hal, karena kita diwajibkan untuk ikhtiar di dalam kehidupan ini. Kenapa demikian? Karena kita sudah diberikan piranti yang lengkap oleh Allah, yang berbentuk akal pikiran, yang berbentuk panca indera, yang berbentuk anggota badan. Maka gunakanlah piranti-piranti itu, alat-alat itu, untuk menjalani kehidupan ini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tetapi keberhasilan di dalam perjalanan, kekuatan di dalam perjalanan melaksanakan ikhtiar itu, mutlak Allah lah yang memberikan pertolongannya kepada kita semua. Banyak hal-hal yang di luar batas kemampuan kita, tetapi bila Allah berkehendak, maka ijabah jadi berdasarkan sifat kun fayakun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cabang ilmu yang lain dikatakan oleh Allah di sini, wasykurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka bersyukurlah kalian semua kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau bukti kalian semua itu kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalian menyembah kepada Allah. Jadi kalau kalian betul-betul ahli ibadah, meyakini bahwa sesembahan itu hanya Allah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, maka wajib kita bersyukur kepadanya. Karena ibadah yang kita lakukan itu sesungguhnya bukan karena kemampuan kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena kita bisa, tetapi Allah memberikan karunia kepada kita, memberikan hidayah, memberikan inayah, memberikan taufik kepada kita, maka kita bisa melakukan itu. Dengan bahasa sederhana, bahwa Allah lah yang membuat kita bisa melakukan ibadah. Allah lah yang membuat kita bisa melaksanakan sholat. Allah lah yang membuat kita bisa melaksanakan zakat, bisa melaksanakan ibadah haji, bisa melaksanakan puasa, bisa melaksanakan amal soleh yang lain. Itu sesungguhnya karena Allah menolong kita, Allah memberikan kekuatan kepada kita, bukan semata-mata karena kita tahu dan bisa. Maka diwajibkan kita bisa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang tak terhingga itu kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kemudian cabang-cabang ilmu yang lain yang ada di dalam pohon di gunung ilmu ini, contohnya Allah mengatakan di sini, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah kalian. Wa ma sabruka, dan jika kalian tidak bersabar, bersabarlah kalian, maka tidak ada sabar kalian itu illa billah, kecuali tetap kepada Allah. Nah, kita lihat, sabar dan tawakal ini harus seiring sejalan di dalam kehidupan kita, harus ada di dalam diri kita. Penting dikuasai, penting diketahui oleh kita. Karena ketika ikhtiar, wajib sabar di dalamnya. Sabar dalam hal apa? Sabar di dalam melaksanakan taat. Untuk taat saja kepada Allah, untuk beribadah saja kepada Allah, itu perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Karena sebagai manusia, kadang-kala kita digoda oleh hawa nafsu kita sendiri, digoda oleh setan, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia, sehingga mengakibatkan iman kita menurun. Nah, disinilah diperlukan kesabaran ketika kita melaksanakan taat kepada Allah. Perlu kesabaran agar kita tetap
istiqomah di dalam menjalankan ubudiyah kepada Allah itu. Belum lagi rintangan-rintangan, tantangan-tantangan, hambatan, cobaan ketika kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah maupun akan melaksanakan amal soleh yang lain. Tidak sedikit rintangannya, saudara-saudara. Tidak sedikit godaannya. Bahkan mungkin lebih besar godaannya dibandingkan kepada perbuatan yang maksiat. Karena untuk mencapai ridha Allah ini tangganya sangat tinggi. Sangat tinggi. Begitu juga kesabaran ketika ditimpa musibah. Tadi sabar ketika mendapatkan nikmat, ketika ibadah, ketika ditimpa musibah kita harus sabar. Sabar meninggalkan maksiat. Sabar dalam taat, sabar meninggalkan maksiat. Karena untuk memerangi hawa nafsu ini juga tidak gampang, sulit. Bagaimana mencegah diri kita agar kita tidak terjatuh kepada perbuatan mungkar, tidak terjatuh kepada perbuatan maksiat. Ini perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Agar kita tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu setan, bujuk rayu manusia yang mengajak kepada kekufuran.